suara kelas menengah itu. Nah, jadi kalau menurut Pak Munir, menengah yang sehat atau yang oleh Munir itu di Indonesia apa itu? Kalau menurut saya begini, yang kelas menengah yang sudah keinginan kontrol terhadap bagaimana sistem kekuasaan ditumbuhkan. Jadi mereka yang jauh dari keterjebakan mereka terhadap konflik-konflik fragmentasi yang tidak produktif bagi terhadap kekuasaan. Lalu kelas menengah ini menjadi semacam narasumber bagi level di grassroots, kepemimpinan di level grassroots. Jadi bukan kelas menengah yang nempel kekuasaan, tapi kelas menengah yang nempel ke level grassroots. Dan ini yang sekarang harusnya muncul, tapi ini tidak cukup kuat ya. Karena kelas menengah Indonesia misalnya belum kenal apa yang disebut civil disobedience itu. Itu padahal ciri gerakan kelas menengah yang cukup kuat kan pembangkangan sipil semacam itu, melawan pajak. Indonesia ada itu kekuatannya. Apa sudah mulai kelihatan gejala bahwa menengah sudah turun ke bawah? Gejala itu mulai. Misalnya munculnya GSJ di Jakarta, Gerakan Sarjana Jakarta. Munculnya kelompok ini para orang-orang di sekitar Bursa Efek yang menyebut dirinya Sosdem. GSJ itu apa? Gerakan Sarjana Jakarta. Ini gerakan kelas menengah yang mereka against militer dan against korupsi. Sebetulnya mereka sudah menolak pajak dihubungkan dengan korupsi dan militer. Tapi ini satu organisasi dan gerakan baru di Indonesia yang nggak pernah dikenal sejak pernah ada Orde Baru. Iya, tapi saya kira itu masih bisa dikatakan permainan intelektual. Iya, permainan masih genit di tingkat intelektual, belum menjadi sebuah gerakan. Tapi menurut saya ini satu embrio yang penting, yang memang harus terus-menerus dirangsang. Itu menjadi satu yang penting. Tapi misalnya contoh pengalaman kontras. Kalau dulu kelas menengah Indonesia nggak ada yang misalnya level manajer di perusahaan-perusahaan besar datang ke kontras menantang saya mau jadi relawan di kontras. Saya punya keterampilan database, saya akan translate. Saya itu sekarang banyak. Dulu nggak pernah kita kenal itu model begitu. Kayak ICW itu, relawannya kan dari kelas-kelas itu. Itu tren baru kesadaran politik kelas menengah di Indonesia yang tanya mereka mulai sadar bahwa kelas menengah yang dulu ditumbuhkan oleh Orde Baru untuk menjadi buffer politik mereka. Ini mereka nggak pernah diuntungkan oleh proses-proses itu. Nah, ini muncul dalam sisi yang agak menarik. Contoh lagi yang agak memahami posisi kelas menengah itu modelnya Adi Sasono. Adi Sasono itu melihat tensi kelas menengah, kemudian dia mencoba tarik itu menjadi satu kekuatan ekonomi politik melawan negara dan sistem. Tapi kemudian sayangnya Adi tidak meneruskan itu jadi satu gerakan, tapi lebih bagi duit. Sentimen kelasnya saja yang dibangun, tapi tidak menjadi sebuah movement. Tapi kesadaran dia untuk melihat itu sebagai sebuah kekuatan udah ada gitu. Tapi tidak bagaimana itu menjadi satu gerakan, nah itu yang belum. Soalnya di situ. Tapi saya kira memang ini kalau titik kekerasan yang luar biasa dari negara membabat semua potensi-potensi demokratik itu dalam jangka 5 tahun, saya yakin kelas menengah ini akan muncul sebagai kekuatan real politik. Terutama dengan tuntutan-tuntutan clean government pada pemerintahan yang akan datang, tuntutan-tuntutan berhentinya represi militer dan rakyat. Kemudian juga problem-problem yang real yang dihadapi kelas menengah Indonesia ketika mereka menghadapi krisis ekonomi dan perilaku pemerintahan baru. Dan menurut saya dalam ini kelas menengah akan mengalami penguatan-penguatan dalam proses itu. Kalau misalkan menurut analisa Pak Munir, hasil pemilu kali ini atau pelaksanaan pemilu ini yang memenangkan Megawati itu kelas menengah atau yang itu kelas? Jadi begini, Megawati, PDI sebetulnya tidak berdari kesadaran politik mereka mewakili kelompok teraniaya. Tapi persepsi grassroots lah yang memilih Megawati dan PDI Perjuangan sebagai simbol dari orang teraniaya. Jadi ini ada dua posisi yang berbeda begitu ya di dua level. Level 1 sentimen elit politiknya itu beda dengan sentimen politik di grassroots di Indonesia itu. Jadi masa PDI itu adalah masa yang memang potensial bagi mendesakkan keadilan ekonomi demokrasi level grassroots dan memang terilusi oleh simbol-simbol. Dan sebetulnya PDI dan grassroots itu ketemu sejak peristiwa 27 Juli. Nah, negara telah menciptakan simbol teraniayanya gitu loh, ketika mereka mukul mereka. Nah, sementara sebetulnya logik politik di level yang atas ini hampir sama aja di semua partai begitu. Dan pikirannya tidak terlalu jauh beda antara PDI Perjuangan, PAN, PKB atau bahkan PBB sekalipun terhadap problem-problem kemiskinan dan keteraniayaan. Logikanya mirip-mirip saja antara satu dengan yang lain. Tapi yang lain ini gagal teraniaya, bahkan ada kesan beberapa partai itu menjadi simbol kekuasaan negara yang itu enggak
Itu yang terjadi. Makanya ketika misalnya ada perlawanan PDI Perjuangan dengan isu agama, itu nggak laku. Karena kemudian orang melihat apa sebagai simbol negara, yang itu ditolak di level. Itu yang terjadi kecelakaan politik non di luar PDI. Mereka lihat isu politik di grassroots itu bukan urusan politik agama, tapi soal ketidakadilan ekonomi, represi. Itu yang menurut saya menjadi satu soal mendasar. Nah, tapi ini jangan jadi soal kalau kemudian PDI berkuasa dan PDI gagal memberikan jawaban terhadap grassroots, dia juga akan tidak populer. Basis pendukung dia yang akan melawan. Orang berharap satu proses perubahan real di level grassroots itu kan nggak mau jadi politik. Yang jelas harga beras harus turun, harga gula harus turun, tempat kerja, peluang kerja berkembang, jaminan keamanan kerja berkembang, petani punya tanah lagi, semacam itu. Dan itu tidak mudah dijawab oleh PDI memang. Soal-soal yang akan datang adalah akan terjadi memang pergesekan-pergesekan arus hubungan elit dan grassroots pada lingkaran-lingkaran secara keseluruhan. Dan paling tidak untuk mengasuh atau melahirkan kelas menengah yang sehat, harus ekonomi yang baik. Yang baik agak sulit. Agak susah memang. Kekuatannya adalah akses misalnya basis ekonomi menengah juga. Misalnya basis ekonomi. Berarti harus menantikan sampai pulih kembali ekonomi. Saya kira enggak. Sekarang kalau ekonomi, maka yang mengalami muatan pertama kelas menengah memang. Dalam proses Indonesia dalam situasi ini, mungkin akan munculkan profil seperti yang terjadi di Taiwan. Ketika kemudian tidak konglomerat, tapi kelas menengah sangat menjadi barisan bisnis tadi di Taiwan. Tidak ada satu leading yang kemarin. Nah, gejala politik Indonesia sekarang larinya ke arus itu. Dan tambah juga liberalisasi ekonomi yang berarus dari kekuatan IMF World Bank, itu juga akan mendorong kekuatan kelas menengah sebagai agen-agen mereka melalui model Prancis itu ya, model Prancis kayak McDonald, termasuk juga industri besar. Nah, itu akan masuk menimbulkan kelas baru, kelas menengah. Ini bedanya dengan dulu sebetulnya 5 tahun terakhir menjelang suatu jatuh, kelas menengahnya juga memperoleh fasilitas yang sama dengan itu. Tapi sayangnya kelas menengahnya adalah pejabat negara kemudian. Kayak misalnya Taiwan. Reebok sekarang ke Taiwan, sorry. Ya. Pengacara yang tolak tadi yang penting. 5 tahun sebelum Pak Harto lengser. Ya, 5 tahun sebelum Pak Harto lengser. Karena komposisi modal yang masuk di Indonesia juga mengalami perubahan. Nah, kemudian punya kecenderungan munculnya pengusaha-pengusaha subkontrak. Misalnya dari Taiwan, dari Korea, yang kemudian membuka bisnis di Indonesia dengan partner lokal, negara, militer, macam-macam. Ini yang terjadi ketika ada keruntuhan, mereka juga ikut tercopot keluar. Nah, kalau yang tampaknya dengan tuntutan clean government macam-macam yang begitu luas, efisiensi macam-macam terhadap kapital, maka tampaknya partnernya tidak akan jatuh ke negara lagi. Nah, inilah menurut saya ada peluang kelas menengah Indonesia akan menguat. Sampai menjadi pelaku ekonomi ataupun mereka menjadi partner dari kekuatan-kekuatan internasional. Nah, di sini saya melihat kemudian memang fungsi-fungsi kelas menengah akan menguat gitu. Dan tampaknya ini tidak semata-mata karena fasilitas negara harus. Tadi Anda sebut nama Korea Selatan misalkan ada Taiwan, termasuk Jepang juga atau tidak? Beberapa Jepang, tapi sebenarnya Jepang lebih high tech. Kecenderungannya tidak lari ke Indonesia Jepang. Yang lari ke Indonesia ini kan yang cost produksinya udah terlalu mahal kalau dibuat di Taiwan. Ini kayak industri sepatu yang udah nggak menguntungkan ya. Dan mereka pun sudah subkontrak. Atau tekstil, garment. Ini yang kecenderungannya. Dan saya kira Jepang agak kecil untuk masuk Indonesia karena industri apa yang bisa masuk. Karena yang high tech tidak butuh partner model yang Indonesia. Itu soal. Padahal Jepang sendiri punya perusahaan patungan begitu ratusan, sampai ribuan sebetulnya. Ya tapi tidak. Kalau menurut pemantauan ini nggak pernah terjadi suatu keributan antara suara buruh atau itu. Perusahaan Jepang relatif kurang konflik-konflik dengan buruh ya. Yang berat konflik dengan buruh itu ya Taiwan, Korea. Itu paling berat di Indonesia dua itu. Ya karena partner lokalnya juga karena perilaku ekonomi mereka juga kebutuhan-kebutuhan menekan biaya produksi serendah mungkin, akan tetapi bukan karena efisiensi birokrasi, karena tekanan terhadap buruh yang luar biasa. Justru itu kerjasama dengan alat negara. Dengan alat negara. Ya itu betul juga. Sehingga mereka terus ditindas. Ya. Sehingga nggak bisa menjadi permanen. Iya.
Tapi Anda percaya, entah kapan pada tahap satu di Indonesia kelas menengah sudah tumbuh cukup bagus? Apa kira-kira bisa? Saya kira masih butuh waktu 5-10 tahun. Cuma sedikit begitu? Bisa? Iya, bisa. 5-10 tahun? 5-10 tahun. Karena kalau menurut saya, basis gerakan mahasiswa sekarang itu akan menjadi pelaku kelas menengah dalam 5-10 tahun yang datang. Dan radikalitas mahasiswa yang menumbangkan Soeharto ini tampaknya luar biasa dan ini terjadi dalam sejarah Indonesia. Kalau tahun 66 misalnya gerakan mahasiswa, kenapa kemudian mereka jadi satu kelas menengah yang mandiri? Karena mereka gerakan 66 ditopang oleh militer, angkatan darat. 78 didukung oleh basis mahasiswa yang kuat. Nah yang sekarang ini murni cukup kuat dan mereka punya kesadaran juga membangun kegerasan. Jadi saya melihat potensi punya kekuatan kelas menengah yang mandiri di samping dorongan proses perubahan juga sumber daya manusianya udah muncul kekuatannya. Apa ada kekuatan dari situ? Sudah jadi dewasa, tapi sudah berkeluarga, sudah dapat posisi yang baik. Justru mereka jadi bapak-bapak yang selama ini. Saya nggak melihat itu. Gitu. Saya tidak melihat gejala itu. Begitu. Nggak melihat gejala itu. Itu tergantung pada ideologi perlawanan yang berkembang di mahasiswa. Bukan? Enggak. Kalau menurut saya beberapa kekuatan mahasiswa, tidak semua ya, beberapa kekuatan mahasiswa yang cukup penting itu sekarang memang memiliki kecenderungan, memiliki ideologi perlawanan yang cukup termasuk juga pilihan-pilihan politiknya. Jadi tidak sekedar romantisme gerakan. Nah kekuatan ini menurut saya satu simbol kekuatan penting politik Indonesia di kemudian hari. Jadi agak beda memang. Makanya saya melihat relatif akan ada dorongan dari kelas menengah itu, tapi itu butuh waktu memang. Saya sepanjang tidak represi yang luar biasa besarnya terhadap kekuatan-kekuatan demokratik ini akan menjadi satu potensi yang cukup. Tunggu, dalam tempo 10 tahun itu ya dalam arti kelas menengah sampai berapa persen? Nggak kuat, nggak bisa dibayangkan sebagai satu sudah berapa persen, begitu. tapi dia sebagai kelihatan menjadi sebuah kekuatan mandiri. Gitu. Ya. Tapi sesungguhnya sebagian mayoritas masyarakat Indonesia tergolong pada kelas menengah itu masih butuh puluhan tahun. Iya, masih butuh lama ya.